Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yuk Belajar Bersama. Alhamdulillah hari ini channel Yuk Belajar Bersama akan coba berbagi informasi mengenai uh, penerimaan calon aparatur sipil negara di tahun 2021. Baik, kita lihat informasi yang pertama adalah informasi mengenai kondisi ASN saat ini, di mana di Indonesia PNS itu per 16 Juli tahun 2020 itu ada di angka 4.121.176. Di mana di sini terdiri dari jabatan struktural itu ada 11%, kemudian teknis ada 14%, teknis di sini dengan kesehatan. Kemudian ada guru dan dosen ini ada angka di 37% dan pelaksana administrasi ada di angka 38%. Untuk tingkat pendidikannya di SMA itu ada 700 ribuan, kemudian D1 39 ribuan, kemudian pendidikan D2 itu ada 122 ribuan, kemudian D3 itu ada 402 ribuan, kemudian D4 ada 61 ribuan. Di sini S1 paling banyak ada di angka 2 juta lebih. S2 disusul yang selanjutnya adalah 400 ribuan di posisi ketiga, dan yang terakhir di tingkat pendidikan S3 di 23 ribuan. Nah, di sini pula bisa kita lihat rekrutmen CPNS tahun 2014 sampai 2019, di mana tahun 2014 ini di angka 53.000, kemudian terjadi penurunan sedikit di angka 51.000 tahun 2016, dan terjadi penurunan kembali di tahun 2017 yaitu 30 ribuan. Namun ketika masuk tahun 2018 ternyata luar biasa, peminatnya sampai angka 179 ribuan untuk peningkatannya. Kemudian di tahun 2019 ternyata di sini yang menjadi rekrutmen CPNS di tahun 2019 ada di angka 138 ribuan. Nah, ini tren ya atau informasi yang bisa kita lihat dari tahun 2014 sampai 2019 untuk rekrutmen CPNS. Nah, selanjutnya informasi yang selanjutnya adalah untuk ASN sendiri itu terdiri dari PNS dan P3K. Di mana untuk PNS ini peraturannya PP 11 tahun 2017 manajemen PNS. Kemudian untuk P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini PP-nya nomor 49 tahun 2018 manajemen PPK. Nah, di sini bisa kita lihat juga ada kebijakan penetapan kebutuhan. Nah, di mana tadi kita ketahui ASN itu ada dua jenis, ada yang pertama bentuknya CPNS, yang kedua ada yang namanya P3K. Nah, ini bisa kita lihat. Di sini rincian PNS setiap tahun disusun berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, dan memperhatikan berbagai faktor. Di sini ada kondisi geografis daerah, jumlah penduduk, dan anggaran belanja pegawai. Kemudian untuk P3K pun bisa kita lihat di sini. Dan kebutuhan ASN atau PNS dan P3K secara nasional ditetapkan oleh Menteri PAN-RB setiap tahun, memperhatikan pendapat pertama Menteri Keuangan, kedua pertimbangan teknis Kepala BKN. Informasi selanjutnya adalah kita lihat di sini untuk pengadaan ASN. Jadi ini mekanismenya. Jadi awalnya itu ada usulan kebutuhan dari setiap instansi pemerintah, kemudian ditetapkan oleh Menteri PAN-RB. Nah, tadi berdasarkan pertimbangan Menteri Keuangan dan Kepala BKN. Jadi setelah dipertimbangkan dan selanjutnya adalah pengumuman. Dari pengumuman ini nanti akan ada seleksi administrasi yang biasanya kalau para peserta CPNS itu akan mengupload file-file yang dibutuhkan. Kemudian selanjutnya ada seleksi kompetensi. Ada dua macam, ada seleksi dasar dan yang kedua adalah seleksi bidang. Dan ini dilakukan oleh pihak BKN. Kemudian selanjutnya penetapan hasil akhir oleh Panselnas dan penetapan nomor induk, dan terakhir adalah pengangkatan. Kemudian di sini kita lihat rencana penetapan kebutuhan ASN tahun 2021. Ternyata untuk pusat itu rencananya ada 83 ribuan. Kemudian jumlah rencana penetapannya adalah 74 ribu. Di mana di sini terdiri dari 65.829 untuk 56 kementerian atau lembaga, kemudian ada 8.555 untuk sekolah kedinasan. Jadi ini terbagi dua untuk pusat. Yang kedua untuk daerah, di mana daerah ini terdiri dari guru PP P3K,
kemudian P3K non-guru, dan CPNS. Nah, untuk daerah ini sebetulnya ada angka di 1 jutaan jumlah kebutuhannya, tetapi rencana penetapannya di angka 637.243. Ini terdiri dari Pemprov, 23 Pemprov, dan 387 Pemkab atau Pemkot. Kemudian bisa kita lihat untuk guru P3K ini sampai angka 1 juta. Rencana penetapannya untuk tahun 2021 ini di 500 ribuan. Kemudian P3K non-guru 70 ribu dan rencana penetapannya adalah 21 ribuan. Terakhir untuk CPNS ada di angka 119.094 dan rencananya penetapannya adalah 85 ribuan. Sehingga total pusat dan daerah rencana kebutuhannya itu ada di angka 1.305.485. Namun rencana penetapannya ini di angka 711.627. Nah, bisa kita lihat di sini formasinya untuk guru, non-guru, kemudian untuk Pemprov, kemudian di CPNS 8 ribuan dan P3K. Adapun formasi di Pemkab atau Pemkot itu guru dan non-guru bisa dilihat sendiri di angka 400 ribuan dan 96 ribuan. Kemudian formasi CPNS-nya itu ada di angka 77 ribu dan P3K-nya ada di angka 433 ribuan. Nah, informasi selanjutnya ini bisa kita lihat surat keterangan berdasarkan surat keterangan Menpan RB nomor B garis miring sampai di tahun 2020. Dan ini juga belum termasuk kita lihat instansi pemerintah di Provinsi Papua dan Papua Barat. Jadi mungkin akan bisa bertambah karena belum termasuk instansi pemerintah di Papua. Kemudian pengadaan ASN sendiri di tahun 2021 ini Kementerian Pan-RB bersama Kementerian Pendidikan serta BKN menyusun rencana sejak bulan Februari tahun 2020. Kemudian Kementerian Keuangan juga berkontribusi dalam memberikan komitmen untuk dukungan penyediaan anggaran. Nah, di sini rencana P3K itu sampai formasi 1 juta, di mana ini terdiri dari pelamar guru honorer, XTHK2 dan lulusan PPG. Kemudian untuk ASN, pengadaan ASN di daerah ini ada 189.000, ini 70.000 P3K selain guru dan 119.000 untuk CPNS jabatan teknis, termasuk tenaga kesehatan di sini yang diperlukan. Kemudian untuk pusat ini ada 83 ribuan sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi untuk berbagai kebutuhan. Nah, di sini juga ada jadwalnya. Nah, jadwal pengadaan ASN itu ternyata dalam proses pembahasan dengan Kemendikbud dan BKN. Tadi awalnya dari Kemenpan. Jadi awalnya tadi kalau kita lihat mekanismenya dari kementerian atau lembaga, kemudian ditetapkan oleh Menpan atas dengan pertimbangan dari Kepala Teknis BKN plus dengan Kementerian Keuangan. Nah, selanjutnya nanti di proses pelaksanaannya adalah di PKN. Nah, perekrutannya ini 1,3 juta ASN. Proses pengadaan tahun 2021 ini merupakan pengalaman pertama dalam merekrut 1,3 juta pegawai. Nah, angkanya luar biasa. Jumlah ini yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya. Jadi sebelumnya tidak sampai angka seperti ini. Oke, nah di sini ada rencananya, tadi sudah. Kemudian, nah ini jadwalnya, bisa kita lihat. Ini rencana jadwal, artinya masih dalam rencana. Seleksi CASN tahun 2021. Yang pertama, untuk ASN sendiri kan tadi ada 2 macam, ada CPNS dan ada P3K. Nah, untuk yang CPNS ini ada 2 macam. Yang pertama ada yang bentuknya sekolah kedinasan, kemudian CPNS dan P3K non-guru. Kita lihat, ini dimulai semuanya dari bulan Maret. Penyampaian formasi ke KL ini di bulan Maret. Jadi di bulan sekarang sebetulnya. Nah, kemudian pendaftaran ini kemungkinan ini baru rencana untuk kedinasan di 9 sampai 30 April. Kemudian seleksinya nanti Mei dan Juni. Dan yang terakhir adalah pengumumannya ini belum ada. Jadi kemungkinan di sini. Nah, di sini untuk keterangannya menggunakan cat BKN untuk sekolah kedinasan. Kemudian selanjutnya yang kedua untuk CPNS dan P3K non-guru. Jadi yang non-guru ini juga sama di bulan Maret. Kemudian pendaftarannya Mei dan Juni. Ini di kisaran Mei dan Juni. Seleksinya Juli sampai Oktober. Nah, tadi kan ada seleksi. Seleksinya ada 2 macam tadi. Kemudian pengumuman kelulusannya di November. Dan pemberkasannya juga dimulai dari November sampai dengan Januari.
Di sini pun nanti akan ada penetapan NIP. Oke, untuk P3K guru ini sama di bulan Maret untuk penyampaian informasinya. Nah, pendaftarannya nanti akan dibuka berbarengan dengan pendaftaran CPNS untuk non-guru, yaitu di bulan Mei dan Juni. Jadi, untuk pendaftarannya rata, ini semuanya ada di bulan Mei dan Juni. Kemudian seleksi tahap 1 untuk P3K itu ada di Agustus. Nanti ada pemberkasan dan penetapan NIP di bulan di kemungkinan ini di akhir Agustus sampai dengan September. Nah, kalau untuk peserta P3K yang tidak lulus bisa mengikuti di tahap kedua, yaitu di bulan Oktober. Nanti pemberkasannya sama di Oktober dan November, dan ketika tes seleksi tahap 2 tidak lulus bisa mengikuti kembali di tahap ketiga. Jadi ini tahap pertama, tahap kedua. Bagi yang gagal bisa ikut tahap kedua, gagal kembali bisa ikut di tahap ketiga. Tapi saya doakan mudah-mudahan untuk yang ikut P3K bisa lulus di tahap pertama. Baik, selanjutnya bisa kita lihat sendiri untuk rencana pelaksanaan seleksi CASN tahun 2021. Tadi untuk pendaftaran di bulan April tahun 2021, kemudian seleksi P3K tadi untuk 1 juta formasi itu di bulan Mei 2021. Kemudian seleksi CPNS 2021 dan P3K non-guru. Ini diperkirakan juga sama di bulan Mei 2021. Jadi semuanya di bulan Mei kecuali yang sekolah kedinasan untuk pendaftarannya. Nah, untuk pelaksanaannya untuk P3K guru dan non-guru itu di bulan Mei. Kemudian pendaftaran dan verifikasi P3K guru 2021 akan dilakukan melalui SSP3K, Sistem Seleksi P3K. Nah, ujiannya menggunakan UNBK. Nah, jadi ini nanti akan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan. Nah, adapun untuk yang CPNS, untuk yang non-guru dan P3K untuk yang non-guru, ini pendaftarannya verifikasinya CPNS akan dilakukan melalui SSCN. Nah, seperti biasa di SSCN, Sistem Seleksi CPNS. Dan ujian seleksinya akan menggunakan CAT BKN. Jadi berbeda untuk P3K itu menggunakan P3K itu menggunakan UNBK, nanti bentuk ujiannya, sedangkan untuk CPNS itu menggunakan CAT BKN. Oke, di informasi selanjutnya di sini sebagai tambahan, jadi seperti yang tadi disampaikan, informasinya adalah untuk yang SSCN ini untuk seleksi CPNS. Kemudian ada SSC Dikdin, ini untuk sekolah kedinasan. Nah, yang terakhir untuk P3K ini masuk ke portal SSP3K. Jadi harus bisa membedakan. Kalau kita mau masuk di P3K, berarti masuknya di sini. Kemudian kalau kita masuk di sekolah dinas, berarti di sini masuknya portalnya. Dan terakhir untuk CPNS yang bukan P3K, masuknya di SSCN. Nah, kemudian yang terakhir adalah perlu diingat CASN pengolahan nilainya. Nanti bisa kita lihat data peserta akan masuk ke CAT dan nanti akan mendapatkan nilai. Nah, mudah-mudahan dari informasi ini teman-teman bisa mendapatkan informasi yang banyak, dan kemudian tak lupa harus mempersiapkan mulai dari sekarang. Kalau ada yang mau mulai mempersiapkan berkas, silakan dipersiapkan berkas apa yang kira-kira dibutuhkan. Kemudian bisa juga dipersiapkan untuk materi-materi apa yang kira-kira akan keluar. Dan yang terakhir, dan ini yang menjadi senjata buat kita semua, kalau ingin lulus jangan lupa untuk berdoa. Berdoa mulai dari sekarang yang rajin. Dan ingat sekarang mau bulan Ramadan, lebih rajin kembali di bulan Ramadannya, dan jangan lupa untuk minta doa kepada orang tua. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.